Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar, pilkada dan pemilu bersama KPU Belitung. Perkenalkan, saya Kirom selaku host pada podcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita juga sudah kehadiran narasumber yang pastinya spesial, tidak kalah spesialnya dengan episode sebelumnya. Sudah bergabung bersama kita Ibu Meli Triani, SPI MPSI, psikolog dan sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bang Kiro. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu ya tentang divisi Ibu. Jadi mungkin teman-teman pemilih belum semuanya tahu tentang divisi Ibu. Jadi mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu Bu, itu apa sih divisi sosialisasi pendidikan pemilih Parmas dan SDM? Iya, baik Bang Kirom. Jadi saya mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, ini cukup panjang ya gitu, cukup panjang dan mungkin agak belibet juga. Biasanya memang disingkatnya Sosdikli Parmas dan SDM gitu, atau biasanya bisa dibilang sosialisasi, divisi sosialisasi gitu. Nah, jadi divisi sosialisasi ini cakupannya cukup besar, diantaranya kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kita akan melakukan pilkada ataupun pemilu. Kemarin kita harus melakukan sosialisasi, dan ini pun untuk sosialisasi cakupannya cukup luas, mulai dari disabilitas, mulai dari lansia, kemudian pemilih pemula, kemudian kita juga harus melakukan sosialisasi kepada pemilih bagaimana cara mencoblos, bagaimana mengajak pemilih untuk bisa hadir ke TPS. Jadi cukup besar ya, cukup banyak gitu yang harus dilakukan. Kemudian sosialisasi ini juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat tentunya. Nah, bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat ini mau datang ke TPS, kemudian mau memberikan hak suaranya. Terus kita juga harus mengedukasi masyarakat bagaimana cara mencoblos yang baik. Nah, kemudian ada lagi SDM. SDM ini berkaitan dengan badan ad hoc kita tentunya. Karena sosialisasi ini kemudian juga tentunya kita harus ada ad hoc ya. Ad hoc ini sumber daya manusia kita SDM, mulai dari rekrutmen PPK, kemudian rekrutmen PPS, kemudian rekrutmen KPPS. Nah, ini juga tugas dari divisi saya gitu, selaku divisi Parmas dan SDM. Berarti memang kegiatan dari divisi itu memang lumayan kompleks dan Iya, banyak kompleks ya dan Bu ya. banyak. Tapi memang kalau untuk divisi ini mungkin rekan-rekan teman-teman pemilih juga harus tahu bahwa kunci pondasi dari demokrasi adalah partisipasi pemilihnya ya Bu ya. Iya, Makanya sangat tentunya. penting ya Bu ya Iya. ada divisi Ibu. Kemudian Ibu, dalam kegiatan divisi Ibu ini selain dalam tahapan dan non tahapan itu bisa dijelaskan nggak Bu? Apa aja sih sebenarnya kegiatannya? Baik itu di pas saat tahapan maupun non tahapan itu seperti apa? Apa perbedaannya atau seperti apa? Iya, jadi mungkin pada saat tahapan kita memasuki tahapan pilkada, misalnya yang baru-baru ini kita lakukan, itu memang cukup hektik sekali ya, cukup banyak kegiatannya. Karena kenapa? Karena kita harus melakukan sosialisasi itu ke semua lapisan masyarakat gitu. Nah, jadi memang divisi sosialisasi ini membuat strategi-strategi bagaimana kita mengefektifkan waktu sehingga bisa tersosialisasi ke semua masyarakat, baik itu yang ada di mungkin agak di daerah kepulauan, contohnya Pulau Sumedang gitu. Nah, yang agak jauh kita juga, atau Pulau Gersik, itu juga kita harus lakukan sosialisasi. Jadi memang kita memanajemen waktunya dengan baik karena memang lagi kejar-kejaran tahapan ini gitu. Jadi memang kita manajemen. Nah, salah satu strateginya itu kemarin itu kita melibatkan ad hoc, melibatkan PPK dan PPS juga untuk melakukan sosialisasi di setiap desa dan kelurahan, sehingga saya bisa mengklaim semua desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung itu kita sudah lakukan sosialisasi gitu. Iya, baik Bu. Jadi memang kalau dalam proses tahapan pilkada kemarin memang perlu pentingnya adanya badan ad hoc juga ya Bu ya, untuk ini membantu sosialisasi Pastinya. di wilayah yang mungkin susah terjangkau seperti kepulauan ya Iya. Bapak ya Bu ya. Jadi
Kalau untuk saat ini kan bukan dalam tahapan non tahapan nih Bu, bisa dikatakan non tahapan. Nah, kalau dari divisi Ibu itu apa aja nih kegiatannya? Apakah mungkin tetap menjalankan sosialisasi atau berbeda nggak sosialisasi saat tahapan dan non tahapan itu sendiri? Oke, jadi pada saat non tahapan biasanya kita juga tetap melakukan sosialisasi gitu. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini gitu. Nah, ini podcast ini sebenarnya juga media sosialisasi gitu ya. Nah, media sosialisasi ke masyarakat. Jadi image masalah KPU tuh ngapain sih gitu kalau nggak tahapan, kalau lagi non tahapan itu ngapain ya? Salah satunya kalau dari divisi saya, kita tetap harus melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Itu yang berkaitan dengan pendidikan pemilih tadi Bang Kirom gitu. Jadi melalui podcast juga kita edukasi masyarakat gitu. Nah, pentingnya suara masyarakat itu memberikan hak suaranya gitu. Nah, melalui sosialisasi juga, biarpun mungkin sosialisasinya tidak seperti pada saat tahapan ya, yang selalu setiap hari gitu ya. Nah, kalau ini sosialisasinya bisa melalui media sosial gitu, atau mungkin ya pada saat podcast begini, ini juga kan media sosialisasi buat masyarakat sebenarnya. Iya, jadi memang itu tadi karena divisi Parmas ini kan bisa dikatakan Parmas ya Bu ya? Iya. Partisipasi masyarakat. Ini kan menjadi, sudah dikatakan tadi bahwa pondasi utama dalam demokrasi ada partisipasi masyarakat. Karena tanpa adanya sosialisasi, masyarakat tidak tahu bagaimana demokrasi, bagaimana step by step untuk pemilu seperti apa, pilkada seperti apa, maka dari itu perlu adanya sosialisasi ya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu tadi ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bu, jadi selain dari pendidikan pemilih, apakah targetnya hanya untuk masyarakat atau yang lain, misalkan ke sekolah-sekolah atau seperti apa nih Bu? Oh iya, jadi memang untuk sosialisasi ini kan kita sudah ada PKPU-nya ya. Nah, PKPU ini memang dia sudah mengatur kita harus sosialisasi itu mencakup apa saja gitu, mulai dari komunitas, kemudian pemilih pemula ini tentunya kan banyaknya usia sekolah ya, SMA ya. Nah, jadi semua sekolah di Kabupaten Belitung itu juga kita lakukan sosialisasi. Tentunya hal ini bukan cuma melibatkan dari divisi sosialisasi saja, tapi juga mungkin dari kawan-kawan yang lain. Misalnya kita melibatkan dari ketua divisi data Bu Novita, kemudian ketua divisi teknis juga Pak Yosi. Itu juga semua kita libatkan pada saat mereka ada waktu, kita libatkan untuk melakukan sosialisasi juga di desa, kemudian di sekolah-sekolah seperti itu. Baik. Kalau hal menariknya nih Bu, kalau hal menarik dalam sosialisasi, apakah mungkin dalam bentuk hanya sosialisasi ini, atau ada gamesnya atau kuisnya seperti itu? Mungkin Bu? Jadi kan tadi sebelumnya saya mengatakan bahwa kita melakukan sosialisasi itu di 49 desa kelurahan ya. Nah, jadi memang itu bentuknya sangat variatif sekali. Jadi misalnya dari 49 desa ini kita lihat culture masyarakatnya. Misal culture masyarakat perkotaan gitu ya. Nah, culture masyarakat perkotaan itu dia tentunya kebanyakan bekerja. Kalau kita melakukan sosialisasinya di siang hari atau di sore hari, itu kan tentunya kurang sampai gitu informasi yang diberikan. Betul. Sehingga kenapa tadi kita melibatkan PPS di setiap desa, karena mereka paham culture masyarakat di desanya harus seperti apa. Jadi memang untuk sosialisasi ini contoh di Tanjung Pandan, misalnya di Air Raya gitu. Di Air Raya itu karena memang kebanyakan bekerja, masyarakatnya sosialisasinya dilakukan di malam hari gitu, dengan sosialisasi tatap muka, atau mungkin yang kemarin di sosialisasi yang dilakukan oleh PPS itu dengan mengundang musik campak ya, tradisional Belitung itu ya. Jadi memang sehingga masyarakat hadir itu ramai. Nah, kita bisa lakukan sosialisasi ke masyarakat gitu. Kemudian culture masyarakat tertentu, misalnya di daerah kepulauan. Nah, ini kan masyarakatnya banyak yang nelayan ya. Nah, nelayan, sehingga diadakan event-event misalnya di hari Minggu jalan santai di pinggir pantai atau festival layang-layang sesuai dengan culture masyarakatnya, sehingga bagaimana dengan budget yang minimal masyarakat ini bisa tahu gitu semuanya. Karena kalau kita hanya mengandalkan tatap muka kan budgetnya terbatas, pasti hanya sedikit orang yang tersosialisasi gitu. Betul. Begitu sih Bang Kirom. Baik, ya itu tadi ya teman-teman ya semuanya. Jadi teman-teman pemilih tadi sudah kita tahu bahwa terkait tentang
divisi Ibu bahwa partisipasi dan pendidikan pemilih kita dilakukan tuh nggak cuma di kota saja tapi sampai ke pulau, Iya. daerah terluar Terpencil dari kota pun tetap kita usahakan untuk selalu ada sosialisasi supaya terciptanya demokrasi yang benar-benar semua orang tuh ikut partisipasi lah Bu ya. Jadi tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi gitu Bu ya. Iya. Gitu. Dan kemudian nih Bu, dalam katakan kalau orang kan kalau ngomong divisi Parmas sebenarnya kegiatannya hanya sosialisasi ini gitu kan Bu ya. Tapi sebenarnya menurut Ibu nih, sebenarnya kalau misalnya nggak ada divisi Parmas di dalam suatu KPU dalam kegiatan pemilu dan pilkada itu bagaimana tanggapannya Bu? Nah, kalau Parmas ini kan seperti kayak bayang-bayang gitu Yeah. ya, bayang-bayangnya. Jadi kalau nggak ada divisi Parmas, sebenarnya bagaimana masyarakat itu tahu kita mau ada pilkada, pesta demokrasi gitu. Jadi memang sosialisasi ini menjadi peranan penting gitu, karena salah satu indikatornya itu kan adalah tingkat partisipasi masyarakat. Yeah. Tentunya partisipasi masyarakat ini ya berkaitan erat dengan sosialisasi gitu ya. Jadi sebagus apapun misalnya divisi-divisi yang lain, kalau misalnya Parmasnya juga tidak berjalan dengan efektif, tentunya masyarakat juga nggak akan tahu nih gitu. Iya. Oh, mau pilkada, tanggal berapa pilkadanya, bagaimana cara mencoblosnya, terus nanti berapa surat suara yang didapatkan, bagaimana cara melipat surat suara, memasukkannya ke kotak, apalagi untuk pemilih-pemilih pemula gitu. Nah, jadi memang peranan sosialisasi ini sangat penting dan sangat krusial sekali. Misal masyarakat mencoblos itu misalnya gimana sih cara mencoblos yang benar, di dalam kotak, di mukanya, di luar nyoblosnya satu atau seperti apa. Nah, Iya. itu memang menjadi poin yang penting untuk partisipasi masyarakat, sosialisasi itu poin yang sangat penting gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara KPU keseluruhan, setiap divisi itu saling berkaitan gitu. Nah, sebagus apapun kita mensosialisasikannya, kalau dari teknisnya juga nggak bagus, nggak bisa juga. Dari datanya juga tidak akurat, nggak bisa juga. Betul. Logistiknya telat, nggak bisa juga. Dari sisi hukumnya juga sama. Jadi memang harus saling berkaitan. Makanya memang KPU Kabupaten Belitung kita selaku ketua divisi berlima memang kita sangat kompak, saling bekerja sama dan saling membantu gitu. Jadi saling membackup. Misalnya saya lagi ada kegiatan di KPU RI, bisa di backup sama divisi yang lain gitu. Seperti itu Bang Kiro. Berarti memang perlu adanya keikutsertaan atau keterlibatan juga dari seluruh divisi. Jadi bukan hanya Parmas, karena satu kesatuan ya Bu Satu ya. kesatuan. Jadi memang itu tadi divisi Ibu menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena mau gimana pun kalau tidak ada sosialisasi, tidak ada pendidikan pemilih, otomatis masyarakat juga nggak tahu nih gimana sih prosesnya dalam kepemiluan demokrasi Betul. di Indonesia itu seperti apa kan Bu ya. Nah, kalau ngomongin dari ini sosialisasi dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bu, lebih efektif secara langsung ataukah media sosial nih Bu? Tergantung nih. Kalau kita lihat dari divisi data kemarin mengatakan pemilih pemula juga persentasenya cukup tinggi. Kalau kita bicara pemilih pemula, tentunya ini Gen Z ya. Kalau Gen Z dan milenial ini kan pasti banyaknya sosmed, Iya. scroll sosmed begitu. Nah, sehingga saya berpikir untuk mengefektifkan penggunaan media sosial. Salah satunya kemarin divisi kita sosialisasi mengadakan pelatihan ke badan ad hoc PPK dan PPS bagaimana membuat konten sehingga itu masyarakat bisa teredukasi gitu. Jadi ad hoc ini kita ajarkan bagaimana cara membuat konten itu gitu, sehingga mereka bisa post, bisa membuat konten, kemudian masyarakat bisa melihat dari story WA mungkin atau dari Instagram. Karena kalau bicara milenial pasti efektifnya itu sosialisasi melalui sosmed ya. Iya. Nah, kemudian juga kita tentunya yang untuk baby boomers mungkin atau yang generasi X gitu ya, yang mungkin handphonenya masih handphone didit-didit belum bisa untuk mengakses gitu. Nah, itu juga kita lakukan sosialisasi
ke desa-desa tadi melalui sosialisasi tatap muka gitu, seperti itu Bang Kiro. Jadi memang perlu adanya sosialisasi menyesuaikan dengan Iya, generasinya, zaman ya, zaman sesuai dan generasi generasi, juga. iya. Kalau untuk Gen Z kita lebih banyak sosialisasi dengan media sosial, Iya, Bu, pasti. Ya. Dan untuk yang generasi yang mungkin yang usianya lebih tua, mungkin kalau untuk media sosial mungkin jarang menggunakan. Iya. Jadi harus bertatap muka langsung, Bertatap interaksi muka, langsung gitu iya. ya, Bu, ya. Apalagi nih kita waktu itu pernah sosialisasi lansia yang mungkin usianya sudah 70-an, 80-an gitu. Sedangkan pada saat pemilu itu suara-suara banyak banget kan, ada 5 gitu ya. Betul. Nah, itu kita memang benar-benar sosialisasinya itu ya diajarkan begini loh kek caranya, dibuka dulu begini. Jadi memang ketika lansia memang agak sedikit berbeda ya pendekatannya gitu. Mungkin mereka sudah mengalami pemilu atau pilkada udah berkali-kali nih gitu ya, tapi kok banyak banget gitu sekarang gitu surat suaranya. Nah, itu yang memang kita harus sosialisasikan secara langsung. Bahkan saya meminta PPK, PPS untuk yang door to door. Jadi PPS kemudian KPPS pada saat memberikan undangan itu diajarkan lagi kalau misalnya ada lansia di situ gitu. Ya betul sekali Bu ya, karena memang partisipasi pemilih itu sangat penting. Jadi memang sebisa mungkin kita memberikan edukasi yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Belitung Bu ya. Iya. Pastinya dalam melaksanakan kegiatan tuh pasti akan menemui tantangan nih Bu. Nah kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan juga kepada teman-teman pemilih tantangan apa saja yang sering ditemui dan dirasakan sebagai divisi sosialisasi pendidikan pemilih Parmas dan SDM di lapangannya. Iya, jadi kalau bicara tantangan tentunya ini tantangannya cukup lumayan berat ya Bang Kirom ya, karena memang pertama untuk pilkada khususnya sangat jarang sekali tingkat partisipasi pilkada itu lebih tinggi daripada pemilu. Jadi memang tantangan dan hambatannya memang ada di lapangan gitu. Nah, salah satunya memang karena kita ini wilayah kepulauan, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri ya, bukan hambatan ya sebenarnya, tapi tantangan ya, tantangan karena memang kebetulan saya Korwil Membalong, Kecamatan Membalong, di sana ada pulau terjauh, Pulau Sumedang. Nah, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri gitu untuk melakukan sosialisasi. Kemudian di Kecamatan Selat Nasik juga masih banyak pulau-pulau di sekitarnya gitu yang memang cukup jauh gitu ya, yang mungkin dalam perjalanan bisa 2 sampai 3 jam untuk melakukan sosialisasi gitu. Tapi memang itu menjadi tantangan sehingga kita membuat strategi-strategi tertentu gitu dengan melibatkan PPS tadi gitu seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Kemudian kalau bicara hambatan atau tantangan berikutnya kalau pilkada ini ya, pilkada itu dia banyaknya kan masyarakat, bukan banyak ya, sebagian masyarakat Belitung, Kabupaten Belitung itu banyak yang kuliah di luar kota atau mungkin yang bekerja di luar kota tapi masih KTP-nya di sini gitu. Nah itu sehingga pilkada itu mereka nggak pulang gitu kan. Nah kenapa pemilu itu tinggi? Karena mereka bisa pindah memilih tentunya. Nah sehingga pada saat pilkada itu menjadi tantangan kita juga sebenarnya, bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat gitu, bagaimana masyarakat ini mau datang ke TPS gitu, apalagi kan jaraknya dekat nih antara pemilu ke pilkada itu kan cuma sekitar berapa 7 bulan ya, dari Februari ke November 9 bulan ya, 9 bulan jaraknya. Nah ini bagaimana kita memotivasi atau biar masyarakat itu interest gitu untuk datang ke TPS gitu ya, seperti itu memang tantangannya. Iya memang kalau perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa kalau di daerah Kabupaten Belitung itu menjadi daerah yang spesial, karena spesialnya itu kita mempunyai desa kepulauan, dari kepulauan itu masih ada lagi dusun-dusunnya. Iya, dusun-dusunnya ya. Jadi memang jangkauannya ya Bu ya, memang jangkauannya lumayan jauh. Kadang untuk sampai di suatu dusun aja itu sekitar 3 jam sampai ada yang 5 jam. Iya, ada 5 jam. Itu pun kalau cuacanya dalam kondisi cuaca bagus. Kalau cuacanya lagi kurang mendukung, otomatis akan lebih lama dan pasti menghambat untuk kegiatan sosialisasi ya Bu ya. Nah kalau mengingat kegiatan yang pemilu dan pilkada kemarin, tadi Ibu sampaikan bahwasanya memang tingkat partisipasi antara pemilu dan pilkada memang lumayan berbeda ya Bu ya. Berbeda. Karena memang kalau untuk pemilu itu tadi bisa kita pindah pilih di daerah lain. Pindah memilih. Karena kalau pilkada kan nggak mungkin kita dari Belitung kita milihnya ke Bangka misalnya, itu nggak mungkin. Ya kan? Oke, dan kemudian
kalau ngomongin partisipasi nih Bu, kalau partisipasi pemilu dan pilkada kan tadi ada perbedaan. Nah, kalau boleh tahu dari secara angkanya itu berapa, di kisaran berapa, dan kemudian mungkin usaha apa yang sudah dilakukan, namun mungkin belum bisa sempurna lah, karena pasti dalam suatu kegiatan pasti ada aja yang mungkin tantangan, kekurangan yang terjadi di lapangan. Iya, gitu. jadi kalau partisipasinya kalau untuk pemilu itu di 88% ya Bang Kirom ya, cukup bagus 88%. Kemudian kalau pilkada 73,5% untuk Kabupaten Belitung. Nah, memang kalau dilihat secara angka itu ada penurunan tingkat partisipasi untuk pilkada dari pilkada sebelumnya ke pilkada 2025 ini, 2024 kemarin ya. Memang ada penurunan angka gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung itu tingkat partisipasinya kedua tertinggi. Kedua tertinggi Provinsi Bangka Belitung. Jadi memang trennya itu untuk di Pilkada 2024 semua itu mengalami penurunan tingkat partisipasi, bukan hanya di Kabupaten Belitung gitu. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi itu gitu. Nah, salah satunya mungkin kalau untuk di daerah tertentu cuaca, kemudian sekarang juga lagi dibuat nih kajian apakah ada pengaruhnya antara pemilu dengan pilkada dekat gitu, sehingga tingkat antusias masyarakat menjadi berkurang. Nah, seperti itu, Bang. Dan kalau melihat dari tingkat partisipasi yang tadi Ibu sampaikan, dari divisi Ibu selaku ketua divisi untuk partisipasi pemilih, ini apakah ada beban tersendiri nih Bu, atau ada motivasi tersendiri mungkin untuk kegiatan pemilu atau pilkada berikutnya, mungkin akan melakukan gebrakan baru mungkin ya untuk menaikkan partisipasi pemilih masyarakat. Dan mungkin nanti kira-kira ada gambaran nggak misalkan mungkin apa yang harus diperbaiki atau mungkin ada dievaluasi itu Bu? Iya, jadi memang untuk next pilkada harusnya kan 2029 nanti ya. Kalau dia 5 tahun gitu, tapi kita lihat aturannya nanti. Nah, untuk 2029 ini memang dari sekarang itu memang saya tuh sangat mengharapkan kita sudah melakukan sosialisasi tentunya. Pertama kepada pemilih pemula juga yang mungkin kemarin dia masih kelas 11 atau kelas 10 usianya belum 17 gitu. Nah, tapi kan setelah itu kan dia 17 tahun, 5 tahun lagi kan berarti anak-anak SMP sekarang juga yang dia usianya 14 15 5 tahun lagi kan mereka juga sudah menjadi pemilih pemula gitu. Nah, itu memang perlu kita sosialisasikan, tidak harus menunggu tahapan. Nah, jadi balik lagi nih dengan pertanyaan Bang Kirom sebelumnya, KPU ngapain sih kalau nggak ada tahapan gitu ya? Nah, itu kalau nggak ada tahapan, salah satunya kita juga melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, ke sekolah-sekolah, bukan cuma SMA tapi SMP. Karena kenapa next itu tadi mereka menjadi pemilih pemula 5 tahun lagi, begitu Bang Kirom. Baik Bu, jadi memang tadi itu mungkin kedepannya akan hal-hal yang terjadi mungkin bisa dievaluasi dari kegiatan yang sekarang. Mungkin nanti bisa meningkatkan partisipasi, dan harapannya mungkin mudah-mudahan di tahun berikutnya untuk pemilu dan pilkada partisipasi kita akan semakin meningkat ya Bu ya. Dan tadi teman-teman pemilih kita udah ngobrol-ngobrol terkait tentang divisi dari Bu Meli, dan mungkin ada pesan dari Bu Meli untuk teman-teman pemilih bagaimana yang perlu dilakukan sebagai pemilih kedepannya di pemilu berikutnya ataupun pilkada berikutnya nih Bu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemilih. Khususnya kepada teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Belitung, diharapkan untuk next nanti 5 tahun lagi di 2029 diharapkan meluangkan waktunya, nggak lama kok, 5 menit untuk kita 5 tahun memilih pemimpin. Jadi diharapkan teman-teman pemilih untuk antusias datang ke TPS nanti 5 tahun lagi gitu. Iya. Baik, ya teman-teman pemilih jangan lupa pokoknya kita harus antusias ya Bu ya. Iya. Bahwa kita harus antusias untuk ikut serta dalam memeriahkan demokrasi, memilih ya Bu ya. Karena suara kita menentukan masa depan Indonesia. Benar Bu ya? Betul sekali. 5 menit untuk 5 tahun Bang Kirom. Baik teman-teman pilih, itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berkesempatan hadir di podcast kita. Dan mudah-mudahan nanti di next kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait tentang materi-materi atau tema-tema yang lagi boleh pengen dibahas gitu ya. Asik dibahas. Dan buat teman-teman pemilih
Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya ya. Oke, KPU like Belitung, juga ya. like juga, komen juga ya, dan di-share, dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya, IG, Facebook, dan juga Twitternya KPU Belitung. Sekali lagi terima kasih Ibu Meli atas Sama-sama. waktu-waktunya buat teman-teman Meli. Nantikan terus untuk next episode kita, pastinya akan ada narasumber yang sangat-sangat spesial dan juga materi yang akan dibahas lebih menarik lagi. Terima kasih, saya Kirom. Oke, saya Meli Triani. Sampai jumpa di podcast Ngopi Dalu KPU Belitung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.